Halo teman-teman, balik lagi di channel ini, channel yang akan membahas perfilman di seluruh dunia, yaitu di Nonton Santai. Yang hobinya nonton film tapi gak mau ribet, bisa nonton video ini tentunya. Dengan saya di sini Ian, kali ini saya sendiri dan sendirian akan merangkum film yang berjudul Yumai the Apple of My Eye. Film ini adalah film Jepang. Film ini dirilis tahun 2018 dan berdurasi 1 jam 49 menit 34 detik. Film ini yang bergenre romance tentang seseorang pria bodoh dan wanita terpintar di sekolahan itu. Karena film ini menurut saya pribadi wajib kalian tonton, terutama dengan alur kisah asmara di film ini yang cukup melo dan cukup terharu juga. Gimana gak haru coba? Orang cintanya kandas dengan luka yang cukup dalam. Dan daripada spoiler di awal, mending kita bareng-bareng pergi ke alur ceritanya. Dan jangan lupa support channel ini agar saya bersemangat terus membuat video alur cerita film. Terima kasih yang sudah mensupport saya. Film dibuka dengan seseorang pria muda yang sedang berdandan rapi untuk mendatangi sebuah acara. Lalu datanglah temannya yang mengatakan apakah sudah siap dan selesai untuk pergi sekarang. Dan lalu scene berpindah di 10 tahun yang lalu, di mana dia sedang mengayuh sepedanya untuk berangkat ke sekolahnya. Pria ini yang bernama Kosuke Miyuzama, seseorang pelajar sekolah menengah kejuruan. Di sini Kosuke tidak sendirian, dia juga punya teman kocak yaitu Akiyama Juno dan Sugimaru Kazuki. Di sini diperlihatkan kalau Kosuke sedang dimarahi bu guru BP, dan itu terjadi tidak hanya sekali saja. Dari sini bisa disimpulkan kalau Kosuke adalah seseorang pelajar yang kurang disiplin, apalagi dengan rambutnya yang gak rapi beda dari murid yang lain. Kosuke pas dimarahi gurunya bukannya takut, dia malah menggoda ibu guru tersebut. Alhasil dia malah kena sarapan semprot dari gurunya itu. Tidak sampai di situ saja, sampainya di dalam kelas, Kosuke disuruh gurunya untuk menghadap ke tembok. Dan tak selang lama, sang guru menyuruh Kosuke untuk berbalik untuk melihat siswi yang paling pintar di kelas itu. Dan bertujuan agar Kosuke ketularan pintar, seperti siswi yang dia lihat sekarang. Siswi ini bernama Hayase Mei. Guru tersebut meminta Mei agar Kosuke giat dalam belajar. Ketika pelajaran ganti ke matematika, Mei yang pada saat itu lupa tidak membawa buku, dia berniat untuk mengangkat tangan ke gurunya. Namun seketika Kosuke memberikan bukunya kepada Mei, dan Kosuke berdiri untuk menggantikan Mei sebagai gantinya karena tidak membawa buku. Setelah jam istirahat, Mei menemui Kosuke yang sedang makan. Di sini Mei pun berterima kasih dan Mei ingin tahu kenapa dia memberikan buku itu kepadanya. Dan Kosuke mengatakan kalau pelajaran sangatlah membosankan bagi dirinya. Mendengar perkataan Kosuke membuat Mei sangat kesal dan dia lalu pergi meninggalkan Kosuke. Keesokannya Kosuke sedang melakukan latihan Muay Thai yang sering dia lakukan, dan dia latihan bersama temannya yang bernama Kento. Mengenai Kento yang mempunyai bakat dalam bidang olahraga. Setelah latihan, Kosuke kembali ke kelasnya dan hanya ada Mei yang ada di kelas tersebut. Di sini mereka sedang mengobrol. Dari sini Kosuke sadar dari fisik Mei dan nampaknya Kosuke mulai tertarik dengan Mei. Kelas dimulai. Di sini Kosuke yang pemalas malahan tertidur. Namun Mei yang melihatnya kemudian membangunkan Kosuke dengan ballpoint yang sedang dia pegang. Sepulangnya sekolah, Mei dengan sengaja menemui Kosuke untuk memberikan soal kepada Kosuke yang berisi buku referensi dan matematika. Pada saat itu Kosuke menerima pemberian Mei. Mei bertujuan agar Kosuke mau mengerjakan soal yang diberikan. Dan pada malamnya Kosuke nampak kebingungan dan mengerjakan soal yang diberikan Mei tadi siang. Esokan harinya Mei meminta kepada Kosuke tentang soal yang dia berikan kemarin, dan Kosuke memberikan soal yang dimaksud Mei. Lalu Mei memeriksa soal tersebut untuk mengkoreksi kerjaan Kosuke. Tanpa Mei sadar, Kosuke telah mengisi semua soal yang Mei berikan, dan hasilnya sangatlah kaget.
karena semua jawabannya Kosuke salah semua. Dengan sabar, Mei lalu meminta Kosuke untuk mengerjakan soal baru. Terpaksa Kosuke menuruti apa yang Mei mau dan mengerjakan soal yang Mei kasih kepadanya. Dengan susah payah dan kerja keras, Kosuke berhasil mengerjakannya, dan dimana saat ujian matematika, Kosuke sekarang jauh lebih membaik dari sebelumnya. Mei yang mendengar hal itu juga nampak senang, tetapi agak malu-malu untuk memberikan ekspresi kepada Kosuke. Malam harinya, Kosuke sedang menemui Mei di sebuah kelas. Kosuke mulai pede kalau dia bisa menyalip peringkat Mei di sekolahan. Kosuke pada saat itu mengajak Mei untuk melakukan pertandingan dengannya, di mana nilai ujian yang mendapat ranking tertinggi yaitu pemenangnya. Yang kalah harus menuruti semua perintah dari pemenang. Dan mereka berdua pun setuju. Setelah hari itu, mereka berdua nampak begitu serius untuk memenangkan perlombaan ini. Sesekali Kosuke menggoda Mei saat dia lagi sibuk belajar. Hingga hari penentuan pun tiba, yaitu pengumuman peringkat. Diceritakan Mei mendapatkan peringkat nomor 2 di sekolahan, sedangkan Kosuke tidak mendapatkan peringkat apa-apa. Karena Kosuke sudah kalah, dia harus menepati janjinya, yaitu Kosuke harus memotong rambutnya agar terlihat rapi. Kosuke lalu pergi ke tempat cukur, lalu memotong semua rambutnya menjadi botak. Sesuai apa yang diinginkan Mei, tentu saja dengan Kosuke memotong habis rambutnya, dia terlihat sangatlah aneh. Mei yang melihat itu lalu menertawainya, dan begitu juga dengan teman-teman Kosuke yang malah memainkan kepala Kosuke karena botak. Pada saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba Mei berjalan melewati mereka, di mana Mei berjalan bersama Utako. Akan tetapi yang membuat Kosuke terkejut adalah gaya rambut Mei, di mana Mei juga memotong rambutnya di bagian poninya, sehingga membuat Mei menjadi lebih cantik. Kosuke saat itu pun makin tertarik dengan Mei. Pada saat pelajaran dimulai, tiba-tiba petugas Satpol PP datang ke dalam kelas untuk menanyakan dan memberitahu kalau ada seseorang siswa yang mencuri loker milik murid lain dan mengambil semua barang berharganya, di mana diceritakan kejadian itu terjadi pada pukul jam 7.14, di mana pada pukul itu Mei dan Kosuke sudah berada di sekolahan. Akibat guru BP menyampaikan ini kepada mereka, murid yang lain terutama Kosuke marah kepada ibu BP karena menganggap tidak mempercayai muridnya sendiri, sehingga membuat semua murid di situ ikut-ikutan seperti yang dilakukan Kosuke dan melempar tas ke depan guru mereka. Akibat kejadian itu, kelihatan sebagai provokator dihukum untuk berdiri di lorong kelas, termasuk Mei juga. Kosuke yang kasihan pada Mei, dia memberikan tisu supaya tidak menangis lagi. Dan Mei mengatakan, kalau dia sekarang sangatlah malu sekali sambil menangis. Singkat cerita, lulusan sekolah sudah diumumkan, di mana pada saat itu Mei sedang mengatakan kata-kata perpisahan di atas panggung untuk teman-temannya. Hal itu membuat hampir semuanya dibikin terharu dengan kata-kata Mei pada saat itu. Selesai itu, Kosuke bercanda dengan teman-temannya untuk yang terakhir kalinya. Sementara Mei dan Utako sedang membicarakan siapa nanti yang akan Mei pacari. Ya biasa cewek kalau lagi ngerumpi, biasalah kayak gitu. Kalau gak gosip, ya ngomongin hal yang gak penting. Dan Mei membisikkan sesuatu kepada Utako, di mana Mei menginginkannya hal itu terjadi. Keesokan harinya, Kosuke, Mei dan teman-teman yang lain pergi ke sebuah pantai dan duduk di pinggir pantai sambil menceritakan keinginan mereka masing-masing. Pada malamnya, Mei yang sedang menangis kemudian menelpon Kosuke untuk menemuinya. Seketika Kosuke langsung pergi menemui Mei yang sedang menangis. Alasan Mei menangis bukan karena mereka akan berpisah, akan tetapi Mei sedih karena dia tidak diterima di universitas yang dia inginkan. Kosuke yang tidak membawa tisu lalu memberikan bajunya kepada Mei dan berusaha menenangkan Mei. Pada saat itu Mei memutuskan untuk kuliah di universitas di Tokyo,
Dan Mei pada saat itu diharuskan untuk pindah tempat tinggal. Pada saat Mei mau pergi, Kosuke yang mengantarnya di stasiun dan Kosuke memberikan sebuah hadiah kecil kepada Mei. Hadiah itu berupa kaos yang ada tulisannya "You my the apple of my eye." Dan akhirnya mereka harus berpisah. じゃあまた連絡する。私も。 Hari demi hari pun berlalu. Kosuke kini masuk di universitas negeri di daerahnya, di mana jurusannya adalah kebudayaan. Hubungan mereka belum berakhir sampai di situ saja, di mana Kosuke juga menghubungi Mei, dan tanpa dia duga Mei tinggal bersama Utako teman sekolahnya dulu. Singkatnya, libur musim panas pun telah tiba, dan Mei memilih liburan untuk menemui Kosuke. Hingga pada suatu saat mereka jalan di sebuah jembatan. Mei menanyakan kepada Kosuke kenapa dia menyukainya dan apa alasannya. Pada saat itu Kosuke menjawab dengan jawaban yang kurang serius, di mana dia menjawab kalau Kosuke menyukai Mei tidak tanpa alasan. Mendengar hal itu, Mei tampak kecewa karena Kosuke masih berpikir seperti kekanak-kanakan. Karena sebenarnya Mei menginginkan hubungan yang serius kepada Kosuke. Seketika Mei di situ lalu pergi dan meninggalkan Kosuke. Kosuke kira Mei marah dan menolak Kosuke. Hingga pada suatu saat mereka berdua mau menerbangkan lampion. Kosuke mengutarakan perasaan ke lampion itu, di mana dia mengatakan ingin menyukai Mei untuk seterusnya dan tanpa perlu ditanya balik alasan apa. Dalam hati Kosuke takut kalau Mei pergi meninggalkannya atau menolaknya secara langsung. Tapi di sisi lain Mei juga ingin mengatakan hal sesungguhnya kepada Kosuke. Namun Mei hanya bisa memendam rasa tersebut. Cerita berlanjut ketika Kosuke mau melakukan pertandingan di kampusnya. Pada saat itu Mei datang di pertandingan Kosuke. Akan tetapi Mei bukannya terkesan, malah Mei merasa kecewa kepada Kosuke. Mei lalu pergi dan memutuskan untuk menunggunya di luar saja. Setelah pertandingan selesai, Kosuke menemui Mei dan Mei bilang kepada Kosuke kalau sifat Kosuke masih kekanak-kanakan, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Kosuke lalu pergi meninggalkan Mei dengan cuaca hujan yang sangat deras. Di saat Mei melihat Kosuke pergi, Mei bilang sama Kosuke kalau Kosuke sangatlah bodoh, dikarenakan Kosuke tidak peka apa yang dirasakan Mei saat itu. Setelah malam itu, Mei dan Kosuke sudah sama sekali tidak saling kontek-kontekan. Dan singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Pada saat itu, ada gempa yang cukup besar. Dan Kosuke mencoba menghubungi Mei setelah sekian lamanya. Namun ternyata Mei juga merasakan hal yang sama seperti si Kosuke. Dia juga mencoba menghubungi Kosuke karena khawatir. Sambil ngobrol sama Mei, lalu Kosuke menanyakan sesuatu. Kenapa dulu tidak mau berpacaran dengan dirinya? Dan Mei menjawab kalau dia belum siap berpacaran dengan Kosuke, di mana dia takut kalau Kosuke tidak menerima sifat aslinya. Pada saat mau menutup teleponnya, Mei bilang kepada Kosuke, terima kasih karena selama ini sudah mencintainya. Singkatnya, Kosuke sekarang sudah lulus dari kuliahnya. Kosuke sekarang menjadi penulis yang terkenal. Ketika Kosuke sedang menulis novelnya, kemudian dia mendapatkan kabar dari Mei. Namun bukannya kabar baik yang dia dapatkan, akan tetapi kabar kalau Mei mengundangnya di acara pernikahannya. Kandas Wispa, seperti di scene awal film kalau Kosuke ternyata mau pergi ke sebuah acara resepsi pernikahan Mei. Waktu Mei keluar berjalan dengan mempelai pria, terlihat Kosuke sangatlah terpukau kepada Mei. Mei terlihat sangat cantik menggunakan gaun pernikahan. Kosuke harus menerima semuanya. Kosuke tetap bahagia walaupun pada akhirnya wanita yang dia sukai tidak hidup bersamanya.
Yang penting melihat Mei bahagia dengan orang lain sudah cukup bahagia bagi Kosuke. Setelah mereka melakukan sesi foto-foto, lalu teman mereka yang bernama Kento bertanya kepada suami Mei kalau dia ingin mencium istrinya. Dan tanpa dia duga suami Mei mengizinkannya. Namun tiba-tiba Kosuke malah mencium suami Mei. Tentu saja membuat semua tamu dan semua orang di sana terkejut melihat tingkah Kosuke, termasuk Mei juga. Dalam imajinasi Kosuke, dia sedang ciuman dengan Mei. Mei yang tahu langsung ketawa dan teringat waktu dia dihukum gurunya di lorong kelas. Karena Mei dulu pernah menyukai Kosuke dan menceritakan itu kepada Utako. Dan kalau dia berpacaran atau ditembak dengan Kosuke, dia akan merasa sangat senang. Rasa tersebut berlanjut sampai perguruan tinggi di mana Mei juga merasakan hal yang sama kepada Kosuke dan menulis di balon yang mereka terbangkan bersama waktu itu. Karena sifat Kosuke yang kekanak-kanakan, tidak tahu dan tidak peka perasaan Mei gimana. Pada akhirnya Mei hanya bisa memendam perasaannya sendiri. Setelah Kosuke selesai mencium suami Mei, lalu Kosuke berbicara kepada Mei kalau sampai kapanpun Kosuke akan terus bersikap seperti kekanak-kanakan. Di akhir film, Kosuke sedang menulis karya novel barunya yang berjudul Noda Biru, dan cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Kalau saya ada salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu dari saya, sampai ketemu di alur cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.